Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Perkenalkan, kakak Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Apakah adik-adik tahu apa itu perpustakaan? Perpustakaan itu adalah tempat buku-buku. Nah, Perpustakaan Cinta Baca itu ada di Longraya, dekat stadion yang besar itu loh. Nah, Kak Lilis mengundang adik-adik sekalian, ayo datang ke Perpustakaan Cinta Baca. Di sana ada banyak koleksi buku dan adik-adik sekalian bisa datang minjem buku, baca buku, dan ada kegiatan lainnya. Nah, kali ini Kak Lilis bersama dengan Radio Jati dalam program Rumah Impian Anak. Tetap ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ada kegiatan membaca buku cerita. Nah, tentu saja kali ini Kak Lilis sudah siap dengan buku cerita. Nah, apa kira-kira ya? Coba kita lihat nih. Kali ini Kak Lilis bawa buku namanya biasa disebut big book atau buku besar. Nah, lihat nggak? Bukunya besar. Kalau ukuran buku biasa, paling cuma seperempatnya ya. Tapi ini disebut buku besar karena ukurannya yang besar. Kalau buku besar begini sangat menarik loh adik-adik. Tulisannya besar, gambarnya besar. Jadi kita semua bisa lihat, bisa dengan jelas memperhatikan gambar-gambar yang ada. Langsung saja ya, kita akan mendengar juga melihat pembacaan buku cerita kali ini. Judulnya buku kali ini yang mau Kak Lilis bacakan adalah The Silly Goats. Wah, apa ya artinya? Itu tadi bahasa Inggris. Artinya kambing-kambing yang bodoh. Buku ini terbitan dari Pelangi. Nah, dan kali ini buku fabel. Artinya buku yang menceritakan tentang hewan yang seperti melakukan kegiatan seperti manusia. Langsung saja ya kita lihat kambing-kambing yang bodoh. Kenapa ya disebut bodoh? Wah, pasti ada ceritanya nih. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia. Kambing-kambing yang bodoh. Kalau adik-adik bisa lihat gambarnya, yang gak bisa lihat Kak Lilis ceritain ya. Ada 2 ekor kambing, yang hitam dan yang putih. 2 ekor kambing ini, satu namanya Gap, satu namanya Gip. Ini Gap dan yang ini Gip. Gap dan Gip ini 2 ekor kambing yang tinggal berseberangan. Si Gap, kambing putih, dia tinggal di seberang sungai yang satu. Nah, si Gip dia tinggal di seberang lainnya. Jadi adik-adik kan mereka itu seperti tinggal di 2 tempat yang dibatasi sungai. Di tengah-tengahnya ada sungai gitu ya. Nah, bisa bayangin ya, di seberang sana itu si Gap, di seberang sini itu si Gip. Nah, di tengah-tengah mereka ada sungai. Di tengah sungai itu ada jembatan kayu. Ada jembatan kayu, tapi kayunya sudah tua. Nah, tapi paling tidak ada yang bisa dipakai untuk lewat. Jadi kalau mau ke seberang boleh lewat jembatan. Mungkin adik-adik sekalian juga gitu ya. Kalau ada sungai terus ada jembatan, bisa deh lewat. Gitu juga si Gap sama si Gip ini, mereka bisa menyeberang dengan menggunakan jembatan. Oke, ini kita lihat ya. Suatu kali si Gap dan si Gip berencana untuk menyeberang. Kebetulan niatnya bersamaan adik-adik. Si Gap mau menyeberang ke tempat si Gip, si Gip mau menyeberang ke tempat si Gap. Otomatis mereka berdua melewati
jembatan kayu yang tua tadi. Nih kita lihat. Waktu si Gap berjalan, si Gip ikut berjalan. Nah, waktu mereka berjalan, sama-sama dari ujung jembatan masing-masing. Akhirnya mereka bertemu di tengah jembatan kayu. Mereka saling berhadapan adik-adik. Baru kemudian, karena jembatannya itu kecil adik-adik, cuman bisa muat 1 ekor kambing yang bisa lewat. Nah, bayangkan kalau Gap dan Gip bersamaan di jembatan yang sama. Otomatis kan harus milih Gap duluan yang lewat atau Gip duluan yang lewat. Nah, kira-kira apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Gap dan Gip dengan masalah itu? Kita lihat ya. Kan mereka berdua sama-sama berhenti tuh di tengah jembatan. Karena terlalu sempit kalau berdua, jadi harus satu-satu. Lalu si Gip mulai ngomong. Dia bilang begini, Gip, hanya 1 kambing yang bisa lewat. Kembalilah, aku mau lewat. Kata si Gap, biar aku duluan yang lewat. Wah, itu kata si Gap ya adik-adik ya. Lalu kira-kira si Gip jawab apa? Lalu si Gip bilang begini, tidak, kau yang mundur, biarkan aku yang lewat, kata si Gip. Wah adik-adik, mereka berdua sama-sama mau lewat duluan. Gip mau lewat duluan, Gip juga mau lewat duluan. Gimana dong? Kan jembatannya kecil, cuma muat 1 ekor kambing. Tapi dua-duanya tidak mau mengalah adik-adik. Kayak mana nih? Seperti apa nih jadinya? Kita lihat ya. Nih, perhatikan. Si Gap gak mau ngalah. Dia bilang, biarkan aku yang lewat duluan. Wih, dia mulai marah adik-adik. Dia mulai marah. Suaranya makin kencang. Tapi Gip rupanya ikut-ikutan marah. Dia bilang, tidak, aku di sini duluan, kata Gip lagi. Gip juga marah adik-adik. Si Gap sama si Gip sama-sama marah. Wih, saking marahnya mereka berdua, apa yang mereka lakukan? Oh adik-adik, kalau pernah lihat kambing ya, siapa yang pernah pelihara kambing tahu tuh. Wih, mereka mulai menghentak-hentakkan kakinya. Itu kalau emosi ya, kalau marah. Wih, si Gap bilang gini, aku mau lewat. Wih, kira-kira gitu ya. Dia hentak-hentakkan kakinya. Gip juga gak mau kalah. Dia hentakkan juga kakinya. Tidak bisa, aku di sini duluan, kata Gip. Mereka lupa adik-adik. Mereka kan sedang di mana? Di atas jembatan. Jembatan yang kayunya tua. Nah, jembatan kayu tua itu, bayangin, kan kayunya udah tua, dihentak jadi kayak mana? Dia mulai krek 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 krek, mulai retak adik-adik. Tapi karena lagi emosi, lagi kondisi marah, Gap sama Gip tidak menyadarinya. Mereka nggak sadar kalau kayunya mulai retak. Aduh, gimana dong itu? Gimana adik-adik? Kita lihat ya, apa kira-kira yang terjadi sama mereka? Karena mereka nggak menyadari, satu persatu jembatannya mulai retak. Wih, namanya kayu tua. Kita lihat apa yang terjadi. Aku akan melawan balik kalau kamu nggak biarkan aku lewat, kata Gap. Wih, mereka masih marah-marah loh adik-adik. Baik, kata Gap lagi. Ayo kita berkelahi. Wah, nggak baik ya adik-adik ya. Nggak ada yang mau ngalah, egois. Mereka masa milihnya berkelahi. Wih, baru mereka mulai saling tatap nih. Lihat nih, tahu ya kalau kambing berantem gimana tuh adik? Adu kepala. Betul adik-adik. Pernah lihat kan kambing kalau berantem, kambing jantan kalau berantem adu
adu kepala, adu tanduk. Wih, mulai mereka saling menatap dengan mata yang marah. Mereka di mana tadi? Di tengah jembatan. Di tengah jembatan itu mulai berkelahi, mulai adu tanduk, adu kepala, saling dorong yang satu, dorong lagi. Gap menghantam Gip. Gip juga sama, saling dorong, saling hentak-hentakan kaki juga. Mulai pukul kepalanya, dorong kepalanya. Mereka mulai terus berkelahi, dorong kepala, hentak-hentak kaki, sampai jembatannya mulai bergoyang. Adik-adik, yang tadi udah retak sedikit-sedikit, makin bergoyang jembatannya. Tapi karena Gap sama Gip lagi emosi, mereka nggak menyadari kayu yang mulai retak dan jembatan yang mulai bergoyang. Waduh, itu ya kalau emosi ya udah nggak bisa melihat sekeliling. Sampai akhirnya jembatannya runtuh. Kedua kambing itu, si Gap dan si Gip, jatuh ke sungai adik-adik. Kedua kambing itu jatuh sambil teriak, gitu ya. Mereka berteriak dan jatuh ke sungai. Kira-kira kakak mau tanya nih, kambing bisa berenang apa enggak? Siapa yang tahu? Kalau bebek bisa berenang ya, tapi kalau kambing nggak bisa berenang adik-adik. Lihat nih, Gap dan Gip jatuh ke sungai. Waktu mereka jatuh, otomatis apa? Mereka tenggelam karena nggak bisa berenang. Jembatannya jatuh, Gapnya jatuh, Gipnya juga jatuh. Mereka jatuh bersama-sama. Mereka terbawa arus sungai dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Kedua kambing yang bodoh itu tenggelam. Nah, sekarang udah tahu belum kenapa disebut kambing bodoh? Dari cerita yang Kak Lili sampaikan, adik-adik udah bisa mengerti nggak kenapa Gap dan Gip disebut kambing yang bodoh? Kalau pintar pasti mengerti. Mereka bodoh karena dengan keegoisan mereka tidak ada satupun yang untung. Kedua-duanya mati tenggelam karena keegoisan mereka dan kebodohan mereka. Kalau pintar pasti menyadari hanya karena jembatan mereka mengorbankan nyawa mereka. Rugi. Bodoh untuk hal-hal yang sepele, dikorbankan hal yang penting. Kalau pintar menyadari nyawa lebih penting daripada keegoisan. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya. Ini cerita Kak Lilis tadi tentang kambing-kambing yang bodoh. Nah, hati-hati adik-adik. Egois itu, serakah itu, nggak mau mengalah itu kebodohan. Nggak ada untungnya kalau kita egois. Nggak ada untung yang kita dapat kalau kita serakah. Nah, di sini kita bisa lihat karena mereka egois dan tidak mau mengalah, mereka kehilangan nyawa mereka sendiri. Nah, adik-adik, kita nih sudah pasti bisa menangkap ya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kira-kira apa? Jangan egois. Mengalah itu baik. Mengalah untuk menang itu poin penting. Dan pastikan kita bijaksana, berpikir pintar. Jangan karena hal sepele kehilangan hal-hal penting. Oke, itu cerita Kak Lilis hari ini. Berharap adik-adik bisa sama-sama belajar ya dengan Kak Lilis. Dan jangan lupa, ayo datang ke perpustakaan. Nggak harus perpustakaan Cinta Baca, perpustakaan Gampong, perpustakaan Wilayah, perpustakaan mana saja. Ayo kita baca buku. Ada banyak cerita-cerita yang menarik
selain Big Book yang Kak Lilis bacakan ini. Tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Kak Lilis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.